Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Mamet. Ya belakangan ini gue sering berpikir ketika gue menikah nanti, gue masih bingung soal keuangan gitu. Untuk gue yang sehari-harinya menurut gue cukup-cukup aja, mungkin ketika kita punya istri, punya anak, otomatis kan tanggungan bertambah ya. Sementara yang gue pikirin sekarang adalah kok karir gue sampai sini, atau next gue bisa apa, atau gue jadi apa ya nextnya ya ketika gue menjadi suami ataupun menjadi bapak gitu. Apakah gue bisa dengan kemampuan gue menghidupi, membahagiakan anak istri gue gitu. Apakah mereka akan beri kecukupan atau mereka akan pas-pasan hidupnya. Itu tuh yang so far sih masih jadi bayang-bayang ketakutan gue ketika gue menikah nanti gitu sih. Nah, gue sering banget nih curhat sama orang ini gitu kan. Gue emang udah lumayan lama kenal, udah dari 2014 kalau nggak salah. Dan sekarang dia di 2020 ini dia lagi meroket gitu kan namanya. Halo A. Halo, kenalkan saya Sandiaga Uno. Aduh. Sandiaga Duo. Aduh, Uno. Enggak dong. Uno. Dos. Stress Oh, iya. gitu. Nah, gue sering banget curhat sama Siapa gua itu? Oh iya. Oh iya. Siapa? Kata Sandiaga Uno. Jangan, ntar yang dengerin, gila Mamet sering banget curhat sama Sandiaga Uno. Mamet siapa sih emang? Anies Baswedan. Aduh. Nah, gue sering banget ngobrol sama Bapak Angga Sudartiana Patah. Nggak pakai patah dong. Lu Nggak emang pakai. nama lu Angga Sudartiana doang? Nama gua Angga Sudartiana. Jadi tapi orang kan mengenal sekarang Angga Enggok. Heeh. Dulu di Bandung gue pakai nama siaran itu Angga Suryana Patah. Karena Suryana Patah itu nama kakek gue dan Marganya terkenal gitu ya. bukan marganya. Oh. Suryana Patah tuh nama kakek gue. Dia itu pelawak zaman dulu di Bandung, di Jawa Barat tuh kayaknya semuanya hampir semua mengenal beliau lah. Artis lokal. Artis lokal. Jadi waktu itu gue siaran di Bandung sama senior-senior gue di Bandung. Lu kan cucunya Suryana Patah. Udah pakai nama Angga Suryana Patah aja biar orang ini siapa yang Suryana Patah gitu. Akhirnya gue pakai itu. Terus di saat gue pindah ke Jakarta, kayaknya terlalu Sunda ya gitu. Oh. Kayak nggak keren. Tapi gitu. lu waktu di Bandung itu terkenal ah? Terkenal. Alhamdulillah, bukannya gue nggak bilang gue terkenal. Gue Cukup dikenal. kalau penyiar di kota di Bandung gitu waktu itu gue yakin semua penyiar di daerah-daerah itu pada masanya zaman dulu kan radio tuh penyiar radio tuh kayak artis Oh, man. dilulukan. Iya. Jadi Lu. Jadi gue berkali-kali misalnya ke mall tuh tiba-tiba ada yang Foto. minta foto. Masa sih seriusan? Iya. Ih, keren juga ya. Karena gue tiap minggu itu pasti gue nge-MC di CFD mana, ya kan? Enggak Ebo hai gitu. Iyalah. Jualan lagi. Ya alhamdulillah lah waktu itu mah gitu. Di Bandung tuh ya ada lah. Makanya sekarang ini mulai tuh pendengar-pendengar gue yang di Bandung, oh Realize. ya Enggok tuh yang dulunya ini Siaran, oke. Anggita Deborah tuh sekarang ini jadi Enggok. Oh gitu, Gitu, banyak yang Jam. akhirnya mengenali. Iya, jadi Suryana Patah itu namanya nama kakek gua. Jadi kalau gua pribadi Angga Sudartiana, udah itu aja. Enggoknya Dari nama panggilan dari kecil aja gua pun sampai sekarang gua nggak tahu kenapa gua dipanggil Enggok sama keluarga gua. Jadi itu kayak panggilan sayang keluarga aja. Gua di saat gua nanya ke nyokap bokap juga mereka nggak ngerti juga. Kenapa ya? Nggak tahu, lupa gitu. Dan lo akhirnya menjadikan itu nama Udahlah. panggung. Karena semua orang tuh kayak manggil, kan misalnya di waktu itu di SMA ada Angga ini, Angga mana? Angga Enggok. Oh, Gua karena- teman-teman gue yang sering ke rumah Iya, tahu iya. gue dipanggilnya Enggok, jadi ya udah. Karena nama Angga dan Reza itu juga cukup pacaran pada waktu itu. Iya, Reza mana? Reza Mamet. Iya, ya kan? iya. Ya, Mamet ya kan lu pasti dari sesuatu yang identik sama lu kan. Iya, Mamet tuh karena nama Ahmad juga lumayan Ahmad. Iya jadi Mamet. Iya. Iya, betul. Gitu. Nah, balik lagi nih, aneh agak serius gak apa-apa ya? Gue nggak apa-apa. Gue juga sebenarnya kan di umur gue yang ke 30 ini, Iya. gue memang sudah harus dewasa. 30 berapa? Sesuai podcast nama podcast ini kan, menjadi dewasa. Iya. Sekarang saya 30 lebih 10 tahun. 40 dong. Ngapain bilang 30? Dan kata orang Oh, iya, nah. life begin at 40. Nah, tapi lu gak kelihatan 40, Alhamdulillah. Lu kelihatan 43. Anjing lu. Emang gak boleh ngomong kasar. Oh iya, gak boleh dong. Kan gak harus dewasa. Nah, gue mengawali kedewasaan gue salah satunya ditemani elu nih. Betul. Iya Iya karena kan? pertama kali
Jadi saya kenal Mamet ini waktu itu dia masih anak magang, dia masih kuliah di UI ya. Di UI ya, Di dosen, dan dosennya adalah Jaman. Pak Jaman. Dia selalu membandingkan siaran kita dengan apa yang dibilang sama Pak Jaman. Iya. Dan gue kalau misalnya kelas radio tuh pasti dipanggilnya Mamet Indika, Mamet Indika. Wah, keren. Padahal gue juga nggak tahu banget tahu banget gue tentang radio. Nah, Iya. dari mulai gue magang, lu selalu bilangin ke gue, yang paling gue inget ya, kata-kata lu jangan kayak gue, Met. Waktu itu gue nge-MC IBL tuh duit gue banyak banget, Met. Tapi tiba-tiba ya habis gitu aja. Gak tahu kemana, maksudnya Yes. party terus, hura-hura terus. Dan dari situ salah satu pencapaian gue adalah gue emang bukan anak nongkrong, karena makanya setiap uang yang gue dapet dulu gue masih masukin ke tabungan gitu kan. Ngasih ke nyokap sih pasti ngasih ke nyokap, tapi nominal belum terlalu besar lah. Terus gue nggak pernah nongkrong. Kalau anak sekarang kan nongkrongnya kalau nggak di tempat kopi, Coffee shop kalau nggak atau club. karaokean. Iya. Karaokean. Nah, gue tuh bukan tipe orang yang seperti itu kan. Dan alhamdulillah gue juga tidak merokok. Jadi yang gue bisa bilang duit gue habis kalau nggak buat makan bensin, udah itu doang, ya kan. Nah, kata-kata itu yang membuat gue realize bahwa oh iya benar juga ya, maksudnya ketika gue umur sekarang. Waktu itu gue ketemu lu di umur 20. enggak dong, 21 kali. 6 tahun yang lalu ya, 19 berarti. 19 tahun. Dan gue realize sekarang, oh alhamdulillah gue terkumpul segini. Saya waktu itu agak shock juga nih buat yang lagi dengerin. Waktu itu saya bilang, Matt, lu nggak mau kayak gue kan? Enggak, bangsat lah emang. kan waktu itu kan pernah dibilang ya, kalau misalnya siaran pagi tuh harus artis. Iya. Terus orang-orang juga nggak ada yang kenal lu. Lu Iya, siapa memang artis? enggak. Augie waktu itu ya lumayan lah namanya. Udah kenal orang mungkin nggak tahu Ogi, tapi kalau misalnya lihat, oh iya tahu gue. Iya gitu. bentukannya nih kayak gini gitu. Iya. Jadi ya emang gue waktu itu memang gue pernah cerita sama Mamet dulu bahwa di saat gue seumuran Mamet, bahkan gue itu kerja itu di umur 22 waktu itu. Awal kerja gue sih. Terus siaran nge-MC, alhamdulillah gue dipercaya nge-MC yang levelnya nasional lah. Beberapa event-event nasional itu di umur gue 23, kebayang gak lo? Dari seseorang yang tinggal di Bandung sebagai perantauan, ya walaupun gue orang Bandung asli, tapi gue nyokap bokap di Jakarta, gue dikasih duit bulanan yang cuman sedikit banget gitu untuk survive di sana. Terus akhirnya gue dapat uang sendiri yang cukup besar, dan lingkungan gue yang memang mengharuskan gue, bukan mengharuskan, kayak ya Keseret lah. gue nggak kebawa-bawa juga. Gue bukan orang yang gampang kebawa dengan arusnya. Jadi maksudnya kalau misalnya gue main sama yang tajir, gue harus kayak gini gitu. Gue main sama yang gini enggak. Karena lu ada di circle itu kali ya. Karena gue ada di circle itu kan mau nggak mau nongkrong. Gue nggak mau jadi orang yang jadi parasit juga. Karena alhamdulillah dari dulu dari SMA teman-teman gue tuh tajir-tajir, Met, nggak tahu kenapa. Dan gue bukan pengen pansos, gue pengen nempel sama dia, enggak. Jadi gue itu pasti diajakin terus. Setiap sore, setiap weekend, malam minggu, gue yang dijemput. Gok, main ya, nanti kesini ya. Lu ikut, harus ikut lu. Jadi guanya harus ada. Entah gue jadi badut, entah jadi apa gitu. Pokoknya guanya harus ada. Dan di situ kadang-kadang gue kan nggak bisa bayar apa ya, kayak gue nggak mau minta dibayarin terus sama mereka. Ya, jadi beban juga kan? Iya, jadi akhirnya gue mau nggak mau nongkrong, jajan, ya harus jajan gitu. Dan akhirnya gue punya duit sendiri. Dan gue sempet dulu kayak berbalas budi lah ibaratnya, dalam artian yang berbeda ya. Gue sering traktir orang-orang jadinya. Dan akhirnya setelah gue umur 30 something, gue sadar, gila ya, Kerjaan lu tuh uangnya dalam arti kata lumayan tuh. cukup besar untuk saat itu ya. Dalam sebulan itu gue bisa menghasilkan sekitar 30 sampai 40 juta. Hah, seminggu? Sebulan. Masa itu ya 2003 2004 gitu. Gede banget tuh nggak? Gede, Matt. Gede. Terus nggak jadi apa-apa gitu, sebel aja gue. Nggak ada, maksudnya nggak ada satupun yang tersisa. Let's say kayak misalnya lo ada tabungan satu. Nggak ada. Gue ya 30-an lah. Gue yakin banget. Gue karena MC si IBL itu kan pasti series itu seminggu tuh 7 hari kali. Waktu itu gue sempat dibayar ya lumayan lah, di atas 1 juta lebih, 1,5 sekali itu. Sekali sehari itu. Satu series kan 7 hari Iya, seminggu. 7 Nah juta. sekarang kalau 1 bulan kan gue MC yang lain-lain, jadi belum gaji di siaran. Dan itu habis dengan itu. Itulah yang akhirnya waktu itu, karena pas Indika Pagi itu gue juga dekat sama Mamet. Gue ngelihat juga Mamet ini lu kayak lagi mau belajar sesuatu. Dan gue sukanya dari orang ini tuh ya kayak gini nih, dia bikin podcast ini juga. Dia itu explore, dia itu belajar sesuatu yang
membuat dia lebih baik. Jadi dia menyerap apa yang diambil, maksudnya apa yang baik-baiknya sama dia diserap gitu. Jadi gua aja sampai lupa lu bilang, gue pernah cerita itu, lu jangan kayak gua Matt, terlalu foya-foya dapat duit hilang semuanya. Nah itu yang menurut gua adalah suatu keberuntungan atau privilege bagi gua gitu. Maksudnya balik lagi gue tidak dekat dengan sosok bokap gua. Gue tidak pernah curhat ataupun gue nggak ada masalah bokap, tapi emang tidak dekat aja sedekat itu kan, makanya Privilege ya itu lu dapat privilege itu. iya, gue dapat privilege ketika gue dalam usia remaja mau ke beranjak dewasa sampai sekarang, gue itu ditemani atau dikelilingi dengan bapak-bapak yang mungkin bener loh, maksudnya gue ada temen gue yang kerjanya kan kalau misalnya nongkrong berarti lu circle tongkrongan lo yang seumuran gitu kan, tidak mendapat ataupun mungkin kurang mereka dapat masalah hidup dari kejadian mereka. Kalau gue kan mendapat masalah hidup dari orang yang gue lihat nih. Let's say Mas Hilbram, Mas Augie, lu, terus sekarang ada Mas Darto, Kang Omes, Kang Surya yang emang udah menjalani real life mereka gitu kan. Gue realize bahwa gue sangat beruntung gitu kan. Yang gue belajar sama lo lagi adalah waktu kita di Indika, itu lo lagi proses untuk nyicil rumah, ya kan, pengajuan KPR dan lain-lain. Jadi lu tuh sebenarnya melihat gua membangun kembali sebuah rumah tangga. Iya betul, Lu gua ada di proses situ. itu di awal-awal itu karena gue baru nikah. Betul. Baru punya pas lu kita kenal tuh baru punya anak. Baru punya anak. Baru punya canda. Canda baru lahir. Terus gue baru mau nyicil rumah. Betul. Ya kan, baru mau beli rumah. Iya. Terus gue liat Mas Augie juga yang baru punya anak juga. Iya, baru punya anak dan juga baru punya rumah juga Augie, betul. Ya. Mas Hilbram yang hidupnya bahagia. Udah mewah ya. Iya sudah mewah karena Emang Golden Ways kayaknya. Enggak, gara-gara dia sempat berantem sama Golden Ways itu. Oh iya. Ya kan? Ya udahlah, tapi ya menurut gua ya bukan privilege. Menurut gua bukan beruntung karena banyak orang yang kayak lu, Matt. Banyak nih yang di luar sana, banyak orang yang bermain bersama orang-orang yang sudah ada di lingkup kayak tadi lu kan kalau nongkrong sama ini pasti ke bawah-bawah kan. Banyak orang yang misalnya udah main sama orang-orang yang lebih dewasa gitu. Tapi mereka ini yang mainnya, mereka yang bermain itu, ini gue bukan ngebagus-bagusin lu di podcast lu ya. Oh iya. Tapi bagi gue adalah itu bukan hanya privilege. Mereka juga punya privilege yang sama. Mereka punya kesempatan yang sama, tapi mereka tidak mengambil kesempatan itu. Kalau bagi gue, lu mengambil kesempatan itu. Lu mengambil apa yang lu lihat dan lu ambil jadi apa ya? Lu mengambil contohnya dari mereka. Jadi ya gue bukannya ini ya, tapi itu yang harus dicontoh sama yang lain juga, yang memang orang-orang yang sesuai dengan judul podcast ini beranjak menjadi dewasa. Jujur gue pun sampai saat ini gue masih belajar untuk tetap menjadi dewasa gitu. Gue udah umur 40 ya. Lu bilang gue udah dewasa. Belum kan, kadang-kadang ada kelakuan gue juga yang bodoh. Iya. Ya kan, tapi semua orang pasti akan terus belajar untuk menjadi dewasa bagi gua ya. Nggak bisa lah lu orang tetap wah gue sih udah dewasa. Dalam hal ini iya, tapi dalam hal yang lain belum. Nah, itu yang pengen gua tanyakan. Ketika gue melihat lu dalam beberapa stage gitu, yang let's say siaran pagi kita tidak meledak-meledak banget ya kan? Semua siaran gua nggak ada yang meledak. Gue berusaha menghaluskan sih ya. Sama Om Leo harusnya waktu itu meledak. Gue dengerin. Waktunya harusnya sama Om Leo meledak, cuman radionya kurang support. Kurang ngangkat jadinya. Nah, gue melihat lu dalam beberapa stage. Ketika lo menikah, punya anak pertama, terus di Indika kita selesai, semua satu tim selesai, ya kan? Bubar gitu ya. Bubar, lu sempat terkatung-katung berapa bulan? Ya beberapa bulan lah, 2-3 bulan. Sebenarnya nggak terkatung-katung, cuman memang gue sudah sign kontrak sama iRadio. Cuman dimulainya gitu kan, gue selesai Indika kalau nggak salah Juli, iRadio tuh baru mulai di Oktober. Nah tapi kan dalam artian lo tidak ada pendapat atau fixed income betul. dalam waktu 3 bulan itu kan. Lo sudah berkeluarga saat itu. Bukan seperti gue yang ketika gue mau cabut dari Prambors, gue tinggal bilang cewek gue, ketika kita habis interview, aku mau cabut dari Prambors mau ke podcast Mas aja dalam waktu 1 hari gitu. Karena balik lagi beban gue nggak ada. Karena tujuan gue tahu untuk mencari pengalaman gitu. Nah ketika lo ada di posisi itu ya, ini gue pernah cerita kayaknya ke lo. Gue tuh punya prinsip rezeki kita tergantung sama apa yang kita perbuat di kehidupan
kita. Berarti lu percaya karma? Gue percaya itu. Oke. Kayak misalnya gue nggak mau macem-macem. Misalnya nih ya, gue berkeluarga, gue tiba-tiba macem-macem lah dalam tanda kutip nih. Gue yakin itu bisa mempengaruhi rezeki gue. Oke, itu yang akan menghambat gitu ya. Makanya itu gue simpen, gue pegang itu banget, ya. Gue pegang itu banget, walaupun kemarin-kemarin kan gue gitu-gitu aja gitu. Iya. Gue pegang itu banget, dan pada akhirnya gue akhirnya takut untuk melakukan itu, karena ya gue punya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya. Nah, tadi di awal lu sempat ngomong gimana sih ketakutan lu mau memutuskan untuk nikah, nanti punya anak, nanti tiba-tiba kalau gue gak ada kerjaan gimana segala macam. Gue sangat percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Entah kapan Tuhan akan nurunin itu ke kita. Oke, tapi Gue kan pengen nangis nih. iya. Sedih gue. Nggak, maksud gue gini. Waktu itu Matt, ini gila sih Matt. Waktu itu gue punya cicilan rumah. Anak gue Canda itu belum setahun. Belum. Udah setahun. Tapi istri gue lagi hamil anak kedua. Oh, emang itu lagi ambil? Iya, karena Desembernya 2016 itu Tawa lahir. Jadi anak gue udah setahun. Itu Juli gue udahan dari Indika. Iya betul. Berarti ke Oktober gue udah bilang tuh ke bini gue. Untungnya waktu itu di Indika itu ada THR-nya. Iya. Habis lebaran itu. Jadi ada THR-nya. Jadi gue udah saving tuh. Gue udah bilang ke bini gue, kita ini duit THR ini cuma cukup buat bayar cicilan rumah, kehidupan hari-hari, dan gue nggak tahu nih buat bulan Septembernya dan Oktober. Karena Oktober kan gue baru mulai siaran, berarti bakal dapat gajinya di bulan Januari. November dong. Jadi gue nih nggak tahu itu rezeki ya, Matt. Ini namanya rezeki. Gue sama Omes tembus itu project gue berdua motorbike 2016, motorbike pertama. Itu disponsorin sama Telkomsel. Gue nggak ada siaran. Agustus motorbike jalan. Dapat duit dong dari motorbike. Alhamdulillah, sebagai profesional pekerja motorbike kan sebenarnya tidak mengambil keuntungan ya, tapi secara profesional mereka dibayar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi itu ada pemasukan. Jadi itulah yang menyelamatkan gue sampai akhirnya gue dapat income dari iRadio. Gue nggak tahu kalau nggak ada motorbike, gue nggak tahu, mungkin ada yang lain ya. Tapi di saat gue waktu itu pernah menghambat untuk beli rumah, sampai akhirnya gue pikir gue sudah terlambat untuk memberanikan diri untuk beli rumah. Dan gue selalu dibilang sama nyokap gue, udah gampang, insya Allah lah rezekimu pasti ada. Dan alhamdulillah ya, kemarin walaupun selalu ngepas, tapi alhamdulillah Matt, gue udah mau 5 tahun nih, 4 tahun lebih KPR, gue gak pernah nunggak sama sekali, alhamdulillah. Nah, itu sih ya maksudnya yang gue lumayan salut dari lu. Ketika lu juga susah dalam artian lu masih bisa ngajak gue loh. Ketika motorbike pertama lu ngajak gue jadi videographer. Tapi itu gue lagi tugas akhir, gue ingat banget gue lagi tugas akhir. Nah tapi ketika lu dalam masa sulit gitu gimana sekali lagi, itu kan dalam versi lo ya, lu meyakinkan diri lu dan juga istri lu. Itu yang paling penting. Alhamdulillah gue dapat istri yang, kalau ini bukannya peres ya, tapi istri gue slow. Lo tahu kan kenal istri gue lah ya. Jadi kayak dia juga tidak pernah Badian Nitami kan ya? Ya bukan loh. Istri gue itu Jihan Fahira. Ya. Tua lu. Artis jadul. Jadi istri gue itu support apapun yang terjadi sama gue. Dan dia keuangan gue yang megang. Tapi mengkomunikasikannya, gue selalu mengkomunikasikan, nih uangnya tinggal segini ya, gini nih. Dan kalau gue kasih tahu ke orang-orang, waktu itu makanya di salah satu episode podcast Mas kan gue sempat ngasih tahu ke anak-anak juga. Kata anak-anak, ya enggak, gila lu pelit banget, lu kasih lah, gue kasihan istri lu. Sampai akhirnya semua tuh ngecap istri gue tuh menyedihkan lah. Tapi istri gue tuh gak semenyedihkan itu, dia mah santai gitu. Oke. Makanya bahkan ada teman sahabat-sahabat gue, circle gue pada waktu itu ngelihat, kasihan ya si Cindy sekarang hidupnya manggok. Jadi kayak, padahal gue sempat nanya, emang lu sekasian itu? Enggak, santai gue mah gitu. Jadi gue selalu mengkomunikasikannya. Jadi dia sangat paham sekali dengan kondisinya. Jadi ya memang itulah, kita sama-sama kerja sama aja. Dia paham gue harus cari duit untuk keluarga ini, dan gue juga paham dia harus menerima dengan apa yang ada. Jadi ya ngurusin anak apa segala macam gitu.
Nah sorry ya, berarti sebelum sama lu Teh Cindy itu bekerja kah atau apa lu suruh di rumah aja? Sebelum sama gue dia sempat kerja, cuman memang pas udah sama gue karena gue sangat menantikan punya keturunan ya, jadi pas hamil gue langsung suruh dia berhenti kerja. Oke. Terus gue juga pengennya dia kembali aktif lagi sih, cuman dengan saat sekarang ini kayaknya nggak usah dulu deh. Kalau maupun yang bisa dari rumah atau apa. Nah itu dia yang gue takutin lah, ketika kita berumah tangga dalam hal mencari uang gitu kan. Pasti kan kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan banyak nih ya. Iya. Entah itu maintenance rumah, bayar AC, bayar listrik dan air dan lain-lain, belum lagi sekolah anak, belum lagi juga kebutuhan rumah tangga dan juga untuk istri. Ketika gua bekerja sendiri gitu, gue takut akan tidak bisa memenuhi, mencukupi atau bahkan membuat mereka tuh menjadi berlebih gitu, Pak. Bisa menikmati. Nggak usah dipikirin itunya sih bagi gue. Kan gue juga gue waktu itu nggak muluk-muluk ke bini gue nanti. Walaupun gue ingin membahagiakan dia, pasti. Pasti. Semua semua laki-laki pasti ingin membahagiakan istrinya, anaknya dan orang tuanya. Iya. Apa ya? Jadi aduh gue banyak yang mau diomongin jadi bingung gue. Jadi kayak lu harus yakin kalau memang ini tuh ya udah kita akan yang tadi gue bilang apa sih? Ntar lu edit aja ya. Iya santai bro. Kan emang tugas gue begitu. Jadi kayak seperti tadi gue bilang, pokoknya di saat lu melakukan hal itu dengan tekun, rezeki itu pasti akan ada. Di saat lu melakukan itu demi keluarga lu, insya Allah itu bakal dibukakan pintunya lah. Gue bukan yang orang religius Iya. banget ya, Matt. Iya, Lu iya. tahu gue ya, Tahu. gue sholatnya masih Bolong-bolong. berantakan lah Iya. gitu. Cuman gue yakin itu gitu. Gue cuman ya udah, gue pernah waktu itu gue sempat ngekos di Tebet. Ada bapak kos gue ngobrol, lu kerja di mana? Di sini sini sini. Dia pernah cerita bilang gini, pokoknya apapun pekerjaan lu, berapapun nominalnya, jangan pernah lihat nominalnya. Do your best, lakukan yang terbaik biar nanti Tuhan yang ngurusin itunya. Oke. Jadi dulu waktu itu gue suka ada tawaran MC berapa? Misalnya rate gue misalnya nih ya 5 juta gitu atau 10 juta. Terus tiba-tiba dibayarnya 2 juta. Terus MC-nya jadi malas-malasan. Nah itu gak boleh kata dia. Jangan. Karena dia waktu itu dia arsitek. Dia cerita dia itu akhirnya jadi arsitek sebuah perumahan besar. Developer besar. Dia megang satu komplek dan sekarang rumah di tempat gede banget dan banyak tanahnya. Gara-gara apa coba Matt? Gara-gara dia malam-malam dia ya masih pakai motor segala macam. Dia tiba-tiba ditelepon sama, jadi waktu itu dia punya kerjaan di sebelah rumahnya tuh ada tukang-tukangnya kan. Terus dia ngobrol, saya arsitek Pak. Oh arsitek, iya. Terus ini Mas, ini pelajaran juga. Lu jangan menganggap seseorang itu ini tukang kuli doang apa atau apalah gitu. Ngeremehkan orang itu. Ngeremehin orang. Dia kan, nih Mas, kartu nama saya dikasih tuh tukang Ke kuli. Terus ternyata dia itu bekerja di sebuah rumah jenderal. Nah rumah jenderal itu habis party pintunya rusak. Kusennya dan Apalah dibuka terus nggak bisa dipasang lagi. Siapa nih yang gantiin? Si tukang itu pokoknya dekat sama si supir jenderal itu. Dikasih lah nih kartu nama arsitek. Ditelepon malam-malam datang tuh pakai motor hujan-hujanan dibenerin. Siapa kamu sama si jenderal itu? Ternyata jenderal itu, kamu bisa ini? Bisa Pak saya ini. Ya udah. Besok datang ke kantor saya. Besoknya dia datang, dia nggak tahu ke kantor si jenderal itu lagi meeting sama investor lainnya ngomongin perumahan. Nih saya ada arsitek. Langsung ditunjuk. Gila nggak tuh? Rapi nih. Waktu pas benerin rumahnya pintunya rapi. Jadi dia bilang rezeki itu bisa dari mana aja. Lu nggak akan pernah nyangka. Jadi lu kerjain aja yang terbaik. Walaupun dia seorang arsitek yang level arsitek loh, gue udah level belajar tinggi-tinggi suruh cuman masang pintu, benerin pintu. Kan ngehe kan. Iya. Tapi itu yang dia bilang. Jadi do your best, nanti Tuhan yang akan kasih ngaturnya lah ibaratnya. Jadi gue selalu ngelakuin hal-hal itu bagi gue berteman. Lu tau lah pekerjaan apa, gue sempat jadi agent prudential. Gue sampai sekolah 6 bulan lagi dalam tanda kutip ya, gue ambil course 6 bulan untuk jadi financial advisor gitu ya. Karena gue pengen tahu gimana sih caranya untuk jadi agent tuh nggak sembarangan gue jualan doang. Gue pengen benar-benar ngitung, gue pengen benar-benar ngasih yang bagus buat si nasabah gue ini.
Dan akhirnya banyak banget yang ngebantuin gua. Rezeki-rezeki itu akan ada dari manapun. Tiba-tiba Om Leo manggil gua, Gok. Karaokean. Iya, mau nggak lo masuk jadi tim gua? Apaan? Om Leo berkaraoke. Ya udah. Berkat Om Leo berkaraoke waktu itu gue punya sofa baru. berkat berkat ngaturin playlist doang. Berkat main gantiin Om Leo karena jadi demandnya kan banyak tuh waktu itu. Weekend dia harus ada di Hotel Bandung. Monopoly Gua misalnya. harus di sini gitu. Jadi timnya disebarkan. Gua, Adit Insomnia, Gilang Gomblo, Ajis 2000 gitu kan. Batman. Jadi kita sebar nih, ada yang kemana, ada yang kemana. Itu juga salah satu sumber rezeki kan. Di saat gue udah gak pernah MC segala macam, ya udah ada aja. Dan sekarang salah satu sumber rezekinya ya si podcast Mas gitu. Oke ya, nah pas banget nih. Menurut gua atau juga mungkin menurut lo 2020 adalah salah satu tahun terbaik lo dalam segi mungkin karir juga, mungkin bisa dibilang gua nggak tahu ya apakah pendapatan juga ini salah satu one of the best in your life gitu kan. Nah, bagaimana lo menyikapinya ketika lo sedang ada di atas? Apakah kalau gue jujur pasti gue akan sangat takut ya ketika gue di atas, ntar tiba-tiba gue balik lagi ke bawah kan bisa shock gitu kan. Takut itu pasti wajar itu, dan itu menurut gue manusiawi ya, Matt. Di saat lo tiba-tiba ada di posisi yang wow luar biasa gitu ya. Yang kok dapat ini, dapat segini. Ketakutan itu pasti ada di saat lo gue takut kehilangan ini semua. Okay. Itu manusiawi. Layak ya, kehilangan sesuatu itu akan menakutkan, Matt. Kebayang gak lo? Iya. Lu putus sama pacar aja kan itu sedihnya luar biasa waktu itu kan. Oh enggak waktu itu maksudnya kita nih semua kalau putus sama pacar kan pasti sedih gitu kan. Sedih. Jadi kayak takut akan kehilangan sesuatu itu pasti wajar lah. Nah, gimana caranya? Ya balik lagi gue sih tetap, kalau gue masih ada nggak sih di Instagram gue tuh, di profile gue nih liatnya, do your best and God will do the rest. Itu gue tempelin di sini nih. Do your best and God will do the rest. Itu di profile Instagram gue, di bionya. Karena takut itu pasti ada, tapi kan balik lagi, lu selalu memegang kata-kata itu berarti ya? Iya, gue coba lakuin yang terbaik aja, nggak mikirin in the positive way ya, nggak yang tiba-tiba akhirnya gue nggak mikirin orang lain, tapi di saat di saat gue kerjain ini ya gue jadi sepol-polnya di sini. Gue di saat lagi ini sepol-polnya di sini. 100% lah. Mencoba memberikan yang terbaik lah ibaratnya gitu. Jadi ketakutan itu ada. Gue sempat curhat sama anak-anak ya. Maksudnya bukan curhat ya, sering ngomong tiba-tiba WhatsAppan sama salah satu personil podcast Mas gitu ya. Iya, alhamdulillah yang Gok gini. Iya, gue sih takut. Gue bilang gue takut suatu saat nanti gue nggak ngerasain hal-hal ini lagi. Gak bisa menjaga momentum ini. Iya, terus dia bilang ya, kita bilang enggak, tenang, ini akan naik terus gitu. Jadi hal-hal itu positif thinking itu juga kan penting kan. Betul. Oh iya, percaya nggak percaya ya Matt ya, ucapan adalah doa. Iya, gue percaya banget. Itu parah Matt. Ini buat yang lagi dengerin ya. Ini gue bukannya bragging for something, bukannya akhirnya gue menyombongkan sesuatu. Buat teman-teman. Yang jeleknya juga ada. Ini misalnya nih ya, gue waktu itu tinggal masih ngikut sama mertua di Puri Bintaro. Nyokap mertua gue tiba-tiba mau pindah ke daerah Bintaro juga, tapi agak belakang gitu. Terus gue menolak, ke bini gue bilang janganlah, ngapain di situ, nggak enak, macet, bla 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 bla. Dan sekarang gue beli rumah di daerah situ. Itu satu ketulah ya. Iya. Satu ketulah, gue bilang kemakan juga nih gue. Kedua, gue waktu ngambil rumah, kok lu berani sih Gok, gede banget loh, bulanannya segini loh gitu, sekian juta lah bulanannya. Terus gue bilang flat sih memang, kan gue pakai yang syariah jadi bunganya agak gede ya, cukup besar lah, flat sih memang. Terus gue bilang tuh, gue nyebut, iya gue sih target gue nih 5 tahun kelar. Kebayang gak lo? Iya. Target gue 5 tahun kelar. Dari tahun pertama, dari tahun 0 gue mulai KPR sampai tahun keempat, kagak ada kepikiran ya udahlah ini mah gue terusin aja gitu ya, karena gue nggak tahu rezekinya dari mana. Alhamdulillah sekarang ada nih. Dan insya Allah kemungkinan besar kalau misalnya rezekinya dipanjangin, insya Allah di tahun kelima lunas. Alhamdulillah. Gue nggak mikirin itu pas kemarin. Ya alhamdulillah gue berhitung-hitung ya. Gue hitung-hitung. Lah ini berarti bisa lunas tahun depan nih. Kalau misalnya gue bener hitungan gue. Pas gue ngitung, ya Allah 5 tahun Matt, pas.
Dari apa yang lu ucapin? Dari apa yang lu ucapin, yang cuman sekedar target gue sih gini ya gitu. Target gue gitu. Gue baru punya mobil kembali itu semenjak gue nikah. Gue ingat banget lu abis cabut dari Indika dijemput sama bokap lu. Iya, gak punya mobil gue tuh. Iya. Iya kan? Iya. Gak ada mobil gue tuh. 2017 akhir gue baru beli mobil second. Jadi taruhlah 2018 ya. Terus gue ngucap lagi 2020 gue mau ganti mobil. Sampean. Ya sekarang udah 2020 Iya, sih iya. ya, sebenarnya gue bisa ganti mobil, cuman kan ada sesuatu yang antar dulu Harus deh gitu. dipending. Jadi tetap bisa sih sebenarnya, cuman ya ntar aja. Tapi ucapan-ucapan itu yang menurut gue gila ya. Kadang-kadang sesuatu hal yang lu ngucap gitu doang hanya sebagai target. Misalnya lu punya target nih, Itu yang terjadi sama rumah gua. itu kan kadang-kadang Aneh banget. iya kan. Dan itu ya itu sih kadang pas kemarin gue pikir merinding juga ya. Jadi ini buat yang dengerin, kita memang harus punya target, cuman bersiaplah di saat target kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Jangan akhirnya muluk-muluk dengan target ini, tapi di saat lu nggak kesampaian, terus akhirnya lu nyerah begitu aja gitu. Oke. Nah tapi ya, gua ini tipe orang yang kalau misalnya punya kemauan, pasti akan gue tulis tuh di tembok kamar gue tuh. Iya, 2021, gue pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kalau udah tuh dengan kebahagiaan dan rasa bangga gue contreng tuh. Alhamdulillah udah selesai. Yang ini. Kalau misalnya pun gak kecapai kan masih bisa di tahun depannya ya. Nah gue list tuh maksimalis gue adalah 20. Entah itu beli barang atau melakukan sesuatu ya kan. Di tahun ini hampir 18 yang yang gue tulis itu alhamdulillah kecapai tuh. Salah satunya pindah kantor. Terus tiba-tiba gue bisa DP rumah. Yang gak kecapean cuman Soleh sama lulus S1. Itu yang belum kecapean. Covid juga ke list ya? Enggak dong. Covid juga ya? Enggak. Nah oke, kalau yang tadi gue bilang, gue selalu tiap tahun tuh di awal tahun gue selalu bikin list gitu. Menurut itu adalah sesuatu yang wajib. Karena apa? Karena kita akan fokus tuh. Dan gue gak akan banyak-banyak. Gue pengen itu 20. Tapi 20 itu entah itu gue cuman beli, let's say waktu itu gue pernah nulis ganti celana jeans. Iya. Kan? Gak harus yang mahal. Jadi gue pernah belajar, Matt, di saat lu bikin resolusi, bikin sebuah resolusi yang seseksi mungkin tapi reachable. Iya. Jadi jangan muluk-muluk, wah 2021 gua mau punya rumah di Menteng. Ya berdua sih boleh bisa aja. Cuman reachable enggak? Iya. Mungkin yang akan dikabulin adalah rumahnya doang nih. Iya. Lokasinya. Karena di saat lu misalnya yang sesimpel lu bikin target lu, 2021 gua mau ganti atau punya celana jeans baru gitu ya. Itu kan receh ya. Tapi di saat lu sudah kecontreng, ada kepuasan tersendiri. Asli. Itu yang membuat akhirnya kenapa resolusi-resolusi orang-orang atau target-target orang-orang setiap tahunnya itu tuh tidak tercapai karena ada beberapa target yang memang mungkin terlalu muluk-muluk. Oke, betul. Jadi kalau misalnya memang itu harus, ya memang wajar. Orang gue salah satunya adalah kondangan bareng Nunu untuk pertama kalinya dan tercapai gitu kan. Akhirnya ada yang nikah nih teman gue, akhirnya kondangan bareng sama Nunu. Itu beberapa kali nggak jadi kan. Tapi itu kan receh-recehnya. Ada beberapa target-target lu yang nggak semua target lu gitu doang. Enggak, akhirnya dari 20 itu cuman kondangan sama Nunu, beli celana jeans, sama beli gulu-gulu buat sekeluarga. Enggak gitu kan? Enggak, gue ada alhamdulillah melunasi motor. Nah, gue nyicil sama bokap gue. Iya, itu targetnya. Itu kan bagus kan? Target. Nah, itu kan maksud gue, melunasi motor itu sebuah target yang reachable, ya kan? Enggak tiba-tiba lu, gue 2021 di umur gue 25 tahun ini gue akan masuk ke DPR. Iya enggak. Ya enggak dong. Iya. Gue pindah kantor. Lo tau gak tulisan kantor gue apa? Tokopedia, Gojek, sama satu lagi tuh Shopee. Gak ada nih list podcasters, gak ada. Berarti podcast Mas Asian Network akan sebesar Tokopedia, Gojek, Shopee. Amin. Ya Allah. Amin. Tapi kan itu semua dalam tanda kurung adalah startup. Iya. Nah itu iya makanya. Itu yang gue alhamdulillah mungkin ini. Jadi That's why kenapa ketika gue interview That's why pertama. kenapa. Anak kekinian banget ya. That's why kenapa. That's why ketika habis interview gue memutuskan nggak perlu diyakinin banyak, gue pindah gitu. Karena ini adalah salah satu target gue. Iya. Gue ngerasa ini waktu gue pindah gitu. Tapi gue sebagai pribadi, gue adalah orang yang takut bermimpi ya, seriusan. Gue nggak punya mimpi gitu. Apakah mungkin gue salah? Ataukah mungkin ini juga terjadi sama lu? Karena gue jujur ketika ditanya mimpi lo apa,
apa ya, bingung gue. Pokoknya tanggung jawab gue ketika gue umur 30 gue harus punya agensi. Udah itu doang. Itu juga baru kepikiran 2 tahun atau setahun belakangan. Ini lu ngucap gini ya. Iya. Lu punya agensi. Iya. Kita lihat di umur lu 30 ya. Lu akan punya, Met. Amin ya Allah. Apa kalau juga seperti itu? Agensi koran kan? Udah tutup lagi. Jadi di saat orang udah nggak ada yang jadi agensi agen koran, Lu ada. lu tiba-tiba karena nggak ada lagi yang mau, jadi gua aja deh. Lah orang korannya juga males kan. Kita udah gak ada produknya. Ah udah saya jadi agennya gitu. Ya ya Gitu. nggak apa-apa. Tapi ini ya nggak muluk-muluk, tapi kita nggak pernah tahu jalannya orang tuh Matt, Iya. ya Matt, lu aja tiba-tiba ngelihat gue sekarang ini. Mes gue orang dari waktu itu gue salah satu-satunya olahraga yang pengen banget gue coba adalah golf, Matt. Nah itu salah satu yang Iya simpel kan. Lo ngobrol ke gue, Iya. gue tuh menyaksikan sendiri dengan anjir. Kok AA bisa ya sekarang main golf yang dulu cuman, lo sebenarnya dari dulu juga udah ada tongkat golf. Tongkat. apa bilangnya? Apa stick golf? Tongkat kok. Ya itu. Aduh, gue jadi sedih juga. Tapi gitu. Ya maksudnya ya ucapan-ucapan itu di saat ini gue yakin lah di saat lo melakukan sesuatu ya random lah, ini random banget. Gue tiba-tiba ada di podcast Mas, tiba-tiba diajakin sama mereka bertiga ini. Terus tiba-tiba responnya yang lain juga luar biasa gitu. Iya, dari pendengar. Lu pun sebelum gua ngajak gabung ke lu udah dengerin gua kan. Sudah dari episode pertama. Terus lu tiba-tiba gua gila gini. Itu pun lu nggak nyangka dong. Tidak Tiba-tiba, menyangka. kenapa tiba-tiba seorang Angga Enggok ada di sini dan dar gitu loh. Jadi ya, tapi ini belum ada apa-apanya. Kalau tadi lu nanya boleh nggak sih gua takut bermimpi gitu. Baik lagi, kenapa orang takut bermimpi? Bagi gue ya, karena orang itu masih takut. Mimpinya nggak jadi kenyataan. Itu dia. Ada rasa takut di saat mimpinya tidak menjadi kenyataan. Kalau lu punya keikhlasan yang sangat luar biasa, itu akhirnya lu akan berani bermimpi. Bagi gue ya. Jadi, tapi keikhlasannya jadi nggak gitu juga. Iya. Tapi dengan usaha dong. Iya. Lu mau mencapai mimpi lu misalnya 30 tahun, umur 30 gue mau punya agensi. Untuk mencapai mimpi lu itu, lu bekerja serius segala macem, tapi lu nggak muluk-muluk ya. Kalau 30 nggak jadi, gue stres dong nih. Nggak gitu. Lu udah siap dengan kalau nggak jadi, ya udah. Oke. Lu harus siap dengan itu. Di saat lu bisa mengatasi itu, gue yakin lu akan lebih berani bermimpi sih. Kayak gue nih sekarang, gue punya mimpi untuk membesarkan ini. Oke. Tapi gue juga udah siap dengan kemungkinan terburuknya. Makanya sekarang ini gue akan fokus. Gue akan mencoba memberikan yang terbaik buat apa yang gue kerjakan sekarang ini. Mimpi gue banyak untuk Podcast Mas, untuk Podcast Mas Asian Network, untuk yang lain-lainnya. Podcast Mas Asian Network ini bukan berarti gue dan teman-teman as a founder ya. Cuman gue juga ingin mewujudkan mimpi-mimpi orang-orang yang ada di dalamnya. Itu loh. Oke. Nah, balik lagi Kak. Let's say gue dapat cerita teman gue juga. Dia tiba-tiba kuliah arsitek, sekarang jadi arsitektur gitu kan. Bantuin arsitek di firma arsitek apa gitu, studio arsitek apa. Dia nggak menyangka tuh, kok gue tiba-tiba bisa jadi arsitek ya. Apa kalau sekarang dengan apa yang lo punya sekarang, apakah itu salah satu mimpi lo ataupun salah satu tujuan lo? Ini bukan cita-cita dari kecil ya, maksudnya cita-cita ketika kita sedang menjalankan Iya. kedewasaan ini, tiba-tiba lo udah sampai sini, apakah itu salah satu tujuan lo atau salah satu cita-cita lo yang sangat menggebu gitu, let's say? Gue pernah punya cita-cita di dunia hiburan ini ada, tapi gue udah kubur cita-cita itu udah lama. Karena bagi gue nggak melulu harus ada di depan layar untuk mendapatkan income yang besar gitu. Jadi gue bisa jadi yang lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang akhirnya gue suka ngerjain di belakang layar. Salah satunya motor bike dan segala macam kayaknya kan. Terus kalau gue bilang cita-cita, punya karya ini adalah salah satu cita-cita gue. Oke. Kita udah jarang ketemu tuh waktu itu, Matt. Di saat lu udah di Prambors, gue di radio, kita jarang ketemu kan ya. Iya. Tapi gue sering DM lo. Terus gue masih suka ketemu sama Ogi. Oke. Ogi dengan konten YouTube-nya yang cukup punya nama di dunia basket. Iya. Terus gue bilang ke Ogi,
gue pengen deh punya karya yang orang tuh akan tahu gue karena karya gue. Oke. Gue pengen itu, Met. Tapi gue nggak mau. Gue apa ya? Gue bikin apa ya gitu. Gue nggak mau cuman orang tuh tahu gue enggok mana, enggok penyiar, udah gitu doang. Karena penyiar itu bagi gue nggak cuman karya. Gue hanya bekerja di sebuah perusahaan dan gue siaran di situ. Iya, dan kalau penyiar pun menurut gue lu belum masuk top list seperti Iya. seperti mereka Karena gitu. apalagi di zaman sekarang ini sih penyiar tuh kayak udah bukan. Sesuatu yang seksi gitu kan. Iya. Pekerjaan yang seksi. Terus gue bilang gue pengen punya karya. Itu balik lagi gue cuma mengucap itu doang. Dan akhirnya setahun kemudian muncullah si podcast Mas ini. Terus alhamdulillah disukai banyak orang. Tiba-tiba Ogi bilang, tuh kan Gok, akhirnya ya lu punya karya sendiri. Walaupun rame-rame ya, tapi ini adalah karya gue dan teman-teman. Yang lo bangun dari nol. Yes. Dan itu adalah. Dan lo beli nama juga kan. Iya, dan itu adalah ya mimpi gue. Bonusnya ya rezeki, orang lebih kenal gue mungkin saat ini. Itu bonus aja bagi gue. Ini bisa swipe up lagi. Iya, bonus lah itu. Iya. Terima kasih buat masyarakat sehat. Oke teman-teman, itu dia maksud gue adalah. Banyakan nih lu ngomong udah kita rekaman nih 48 menit loh. Iya. Ngomong keren loh. Iya. Hih, Gak berasa. gak kerasa ya? Gak kerasa. Keren nih podcast nih menjadi dewasa. Kadang-kadang ini ada di saat lu nanti menjadi seorang bapak, menjadi seorang tua, jangan pernah takut lu salah. Jangan pernah takut lu nggak belajar lah intinya ya. Karena menjadi seorang bapak, menjadi orang tua itu nggak ada pelajarannya, Pak. Coba lu belajar di mana? Iya. Lu tiba-tiba dikasih anak aja. Lu hanya learning by doing. Iya. Iya kan? Oke. Jadi ini gue terima gara-gara gue nonton drama Korea. Di episode awal-awal Reply 1988, Reply 1988 itu ada adegan si bapak sama si anak ngobrol. Si bapak ini ngomong, intinya adalah maafin gue belum jadi orang tua yang sempurna karena gue pun masih belajar sampai sekarang. Oke. Karena nggak ada pelajarannya jadi orang tua. Lu hanya ngelihat orang tua lu gimana cara ngedidik lu. Betul. Lu Copy sebagian. Iya, lu copy sebagian ATM lah ya. Amati, tiru dan modifikasi ke anak lu. Salah learning by doing kan? Salah benernya nggak boleh gini nih, ternyata harus gini. Lu belajar itu. Jadi ketakutan lu untuk menjadi seorang bapak nanti itu adalah hal yang wajar karena emang gak ada pelajarannya. Beda kayak misalnya lu mau jadi arsitek, lu belajar jadi arsitek, ada pelajarannya. Lu mau jadi penyiar lu ada caranya gimana. Nah jadi seorang bapak enggak. Bahkan bikinnya aja ada pelajarannya. Iya kan ada dong. Benar. Iya kan, bikinnya mah ada, tapi ngurusnya ya ada sih, cuman beda-beda kan gitu. Jadi bagi gua nggak usah takut. Dan menjadi dewasa itu sampai kapanpun, umur 40, umur 50, bagi gua lu akan tetap belajar menjadi dewasa sih. Bukan berarti orang umur 50 itu stop belajar. Dewasa, menjadi orang yang sangat dewasa. Buktinya para koruptor itu kan udah pada tua tapi nggak dewasa dong. Iya benar. Gila gua. Udah nyentil koruptor lagi. Gila, emang temennya PR KPK jago. Iya maksud gue ya lu bisa ngambil kesimpulannya adalah sampai kapanpun lu tetap ada sisi yang gak dewasanya, lu tetap harus belajar menjadi dewasa sampai kapan, bagi gue ya itu ya. Oke teman-teman, gua ataupun Angguk juga bukan bermaksud menggurui, kita cuma sharing. Iya, ini bukannya berarti apa yang gue terapkan di hidup gue bukan berarti harus dicontoh sama lu Matt gitu. Iya. Itu yang gue cuman sharing apa yang gue lakukan di hidup gue. Exactly, benar. Karena gue tulis di caption ya, semua orang punya permasalahannya masing-masing dan semua orang tahu gimana cara keluarnya. Iya. Mereka hanya perlu untuk diingatkan ataupun diteguhkan apa yang mereka ingin jalankan sebenarnya itu kan. Iya. Ya, mudah-mudahan obrolan panjang kita ini ada yang dengerin dan bisa diambil hikmahnya lah. Iya. Mudah-mudahan juga jadi berkah buat yang dengerin. Amin. Amin. Gue mau closing udah. Amin. Gue mau pamit. Gue mau nangis nih. Sedih gue tuh. Kenapa?
Nangis aja. karena bingung pulang naik apa. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Gue pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.